apa waktu yang lain. Waduh, ini juga terlupakan ini, baru direkord. Kita sampai jam berapa Pak Dek Wahyu? Sampai jam 4:30 Pak, kalau di jadwal. 4:30. 3 SKS ya? Iya, 3 SKS mata kuliah. 3 SKS untuk mata kuliah ini Pak. Wow, Oke. Itu mungkin dari saya. Saya sekarang tercatat di negara Republik Indonesia itu masih KTP-nya masih Sinjai. Di sini ada yang dari Sinjai enggak? Kalau tetangga dari Bulukumba, ada yang dari Bulukumba? Ada dari Sinjai Pak. Siapa Pak? Nah, Mujahidah. Mujahidah. Mana orangnya itu? Saya Pak. Anna Mujahidah. Kita Anna Mujahidah. Iya Pak. Iya Pak. Sinjai apa Ki? Sinjai Selatan Pak. Keru. Di bagian Telulimpoy Pak Jati. Bukan Sinjai Selatan itu Kota Limpoy. Bagian Telulimpoy Pak maksudnya. Jadi ya. Iya Pak. Oke. Jadi teman-teman siap-siap dipanggil oleh Mujahidah. Itu bulan-bulan 3, bulan 4 itu banyak duriannya Mujahidah itu. Termasuk ada di samping rumahnya itu durian saya tumbuh. Ada juga rambutan saya itu. Jadi tinggal nanti dipanggil untuk pergi panen Ki. Teman-teman siap-siap saja. Tidak ada Pak. Oh, Gara-gara cuaca. Mati itu Pak. Cuaca Pak, enggak jarang kena sinar matahari Pak. Kalau Pak Musawir dari mana? Asalnya? Kalau saya dari Jereponto Pak. Di bukan di daerah apa itu yang dingin, Rumbia. Bukan Pak. Ujung Jereponto itu Pak. Saya ujung paling bawahnya, Bangkalan, sudah dekat Takalar. Oh, ada ujung atas, ada ujung bawah di. Iya Pak. Iya. Yang banyak balok di pinggir jalan. Oh, bolehlah kita nanti ya kalau lewat di situ minum-minum balok. Iya Pak, jadi yang berlian di pinggir jalan Pak, tidak enak rasanya. Iya enak ya. Tidak enak Pak, sudah dicampur banyak campurannya Pak. Oh banyak campurannya, berarti di tempatnya itu yang bagus ya, yang murni. Iya Pak, tapi kalau musim hujan tidak ada balok yang bagus Pak. Oh ya, balok toh kalau di sini tuh cening. Kalau kita balok apa ya? Balok apa kan namanya kalau bahasa Makassarnya itu? Balok tanim. Balok tanim. Iya, balok tanim. Balok tene Pak. Ya, balok tene. Kalau di tempatnya di Mujahidah itu tidak ada ya. Ada di sana ya, arennya. Enggak ada ya Mujahidah ya. Telulimpoy itu tidak ada. Banyaknya cuma rambutan, durian. Saya mau pulang hari Sabtu hari ini. Ada durian di Telulimpoy bisa dijemput? Oh, ini nih Andi Mujahidah nanti saya kasih nomornya. Iya ada orang Sinjai ini, orang Bulukumba dulu muncul juga ini ya. Ada dosen ini orang Bulukumba. Oh iya, Sultan les saya. Enggak yang mana mengajar nih Ibu Mujahidah? Oh. Enggak dia mengajar ke di sini kan? Berapa kan? 03. Oh, 05 saya ajar. Oh, yang mana bilang Mujahidah? Ini. Bukan anak Bone. Sinjai. Oh iya, bukan UNM mana ke Mujahidah? S1 tak? Unismu Pak. Ya? Oh, Unis. Oke, kalau Pak Wahyu asalnya di mana? Wahyu. Dari Sopeng Pak. Oh, Sopeng ya. Enggak pernah dimakan enggak pernah dimakan kelelawar. Artinya sih Pak. Kalau Pak Ardi Wijaya. Saya dari Pangkep Pak. Pangkep mana Ki? Di mana? Jauh dari Desa Ka'bah. Jauh Pak, di Pegunungan Pak, Tondong. Oh, saya istri pertama itu Desa Ka'bah.
Balot sih Pak ya. Katanya Pak Musari bilang kenapa istri pertama? Berarti ada istri kedua. Berarti Saya nggak ada tahu. istri kedua ini, Pak. Belum pasti, belum saya tahu. Siapa Belum tahu. ada tahu. Kita tidak tahu rahasianya Tuhan toh. Tapi kalau mau Tuhan masa mau kata laki? Betul itu Pak. Kayak saya sapa dulu ya yang sejenisku. Oke, Pak Ardi tadi Pangkep. Kalau Pak Irfan, Mama Irfan di mana Ki? Di anu Pak, di Barru. Baru di mananya itu? Pulau apa lagi itu? Biasa tempatnya berendam. Pulau Dutungan. Ya. Jauh ya? Jauh, enggak sih Pak, sekitar 20 menit dari tempatku itu. 20 menit. 10 menit 10 kiloan. Ya 20 ya Pak, 10 kiloan lah dari rumah. Kalau Pak Jusman? Di Kalah. gua, Pak. Gua Gua. mana? Kalau domisili sekarang di Limbung, Pak. Dulu guanya di mana? Di Bungaya, Pak. Kecamatan Bungaya. Di pegunungan juga. Karena saya daerah itu perbatasan gua, jadi kalau saya lebih kuasai bahasa Makassar sih daripada Bugis. Saya di perbatasan Tinggi Moncong, Senja Barat, Tinggi Moncong. Oh, iya, iya, Pak. Iya. Pak Rivaldi dari mana Pak Rivaldi? Siap dari Bode Pak. Bone apa Ki? Saya dari Bone dekat Bajo ya Pak. Oh, baju ini. Pelabuhan. Berapa misteri tak Pak Rivaldi? Alhamdulillah belum ada Pak. Alhamdulillah. Belum ada 3. Oke, siapa lagi ya yang belum saya sapa? Yang Pak Dedi belum ya? Dari mana Pak Dedi? Dari Tanah Toraja, Pak. Tator ya, Tator. Utara atau kan 2 ya sekarang dimakarkan ya? Iya, Toraja Utara dengan Tanah Toraja, Pak. Kalau saya di Tanah Toraja. Tanah Toraja. Kalau Pak Ilham Sijaya, Ya, Pak. mana Pak Ilham itu? Jelek jaringannya katanya Pak. Ada chatnya. Oke, itu selanjutnya mana Pak Wahyu? Pak Wahyu, bisa tidak dan teman-teman ya, bisa tidak kita undur? Kita kan jam 2 ya, jam 2 sampai setengah 5 kalau tidak salah ya. Bisa tidak kalau kita nanti masuk jam berapa ya? Kalau kita masuk jam 4 ini tidak cukup 3 jam. Boleh Pak kalau jam 4 karena sudah sholat asar, lalu kan sistemnya memang asinkronus Pak. Jujur saja Pak, kami di sini Pak, kalau jadwal kami jam 7 harus di sekolah, selesai pulang itu Pak jam 2. Jadi kepepet sekali Pak, jam 2 kami bisa langsung Pak, apalagi ini 3 SKS. Itu sebenarnya juga yang ingin kami tanyakan Pak, karena apakah boleh kayak asinkronus saja Pak? Jadi kami LMS saja dulu Pak, setelah jam 2 nanti Bapak mau masuk jam mata kuliah untuk Zoom-nya di antara sudah sholat asar mungkin Pak dari Bapak. Ya, kayaknya itu yang terbaik lah untuk saat ini. Siapa tahu ada maunya lagi teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang tidak sepakat maunya harus ideal jam 2 sampai ini. Kalau saya sih sepakat dengan kita, ketua tingkat kita, ketua kelas kita, Pak Wahyu, saya masuk pukul 16.00, tapi sebelumnya itu teman-teman sudah masuk di LMS sebelumnya. Tuh, kalau misalnya kita sudah mulai, misalnya di topik baru ya, mulai dari diri sendiri, berarti sudah tuntas di situ.
Jadi tinggal kita lanjutkan lagi. Ada yang keberatan? Ini membantu saya dan membantu juga teman-teman sih, supaya tidak terlalu. Sepakat, Pak. Ya, Pak Yusman ya, aman ya, Pak Ardi. Aman Pak kalau saya. Pak, aman. Aman, Pak. Mana suaranya ini yang ibu-ibu ini, teman-teman yang perempuan ini tidak berani bicara langsung ini, hanya di chat ini. Sepakat ya. Oke, Bu Nur Hikmah, Nur Fadila. Oke, kalau gitu kita pekan depan mulai dari jam 4 saja. Tapi tolong Wahyu diingatkan saya ya. Saya kewalahan untuk mengatur jadwal ngajar saya ini semester. Ampun saya. Jadi dari saya ngajar reguler sampai 2:30. Jadi saya juga ada waktu untuk bernapas sih. Jam 1 sampai 2:30. Jadi masuk lagi jam 4 ada istirahat. Oke, teman-teman. Nah, sekarang saya mohon masukannya teman-teman. Kan sudah pengalaman untuk di semester 1 tentang mata kuliah ini. Sebelumnya siapa yang ngajar, Ki? Di semester 1? Ibu Andi Dewi, Pak. Oh, Ibu Andi ya. Ibu Andi. Nah, walaupun kita lewat Zoom, itu pasti beda ya. Daya tangkapnya atau cara tangkapnya teman-teman. Nah, kalau ke depan, ini sebelum kita berbicara tentang mata kuliah kita ke depan, saya mau bertanya dan tolong disampaikan yang susah atau yang sulit di prinsip pengajaran dan asesmen efektif itu yang mana? Yang paling berat menurut teman-teman sekalian? Silakan. Mulai dari saya mungkin dulu, Pak. Silakan, Wahyu. Baik, Pak. Berdasarkan pengalaman kuliah pada mata kuliah prinsip dan pengajaran asesmen efektif di satu ini, Pak. Kami kan diajarkan untuk bagaimana menyusun perangkat pembelajaran dan penilaian yang baik berdasarkan K13 ataupun kurikulum merdeka. Tetapi, Pak, berdasarkan pengalaman saya sendiri sangat banyak, Pak, contoh yang ideal, perangkat yang ideal dan asesmen yang ideal. Tetapi menurut saya, Pak, kami butuh contoh, Pak, yang benar-benar the real idealnya, Pak, bukan hanya sekedar contoh-contoh saja yang diberikan, tetapi berbeda ini ya, Pak, berbeda model yang diberikan, sehingga saya bingung, Pak, bilang yang mana sebenarnya yang ingin kami jadikan patokan, karena patokan umum memang untuk penyusun perangkat kan memang ada, Pak, tapi terlalu umum begitu, Pak, tidak ada yang terlalu spesifik untuk kami yang notabene yang mungkin belum profesional sekali dalam mengajar, karena kami kan lulusan S1, Pak, belum sempat mengajar, belum dapat NUPTK, lalu masuk ke PPG ini, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Wahyu, selanjutnya Ibu Ilmayanti, apa? Supaya nanti nih saya butuh masukannya teman-teman, supaya bisa menyesuaikan. Jangan sampai nanti di pertemuan kita selanjutnya saya anggap rata, Anda sudah mampu di sini, tapi ternyata setelah mengerjakan tugas-tugas dan seterusnya, ternyata konsep dasarnya belum dipahami gitu ya. Jadi saya butuh apanya sih yang dibutuhkan teman-teman agar kita bisa lanjut. Oke ya, silakan Ilma. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi sesuai nama mata kuliahnya ada asesmen. Nah, yang saya rasa di sini masih sulit adalah bagaimana cara menyusun penilaiannya sesuai dengan format yang betul-betul formatnya begitu Pak. Misalnya kayak penilaian afektif itu menyusun rubriknya bagaimana, formatnya bagaimana, dan saya kayak ya lebih ke format dan cara menyusunnya yang belum saya bisa tangkap, Pak. Karena ya seperti yang disampaikan oleh Wahyu, kayak banyak sekali format, Pak, tapi
Tidak ada format yang betul-betul dosen kasih, oh ini formatnya berdasarkan aturan undang-undang, misalnya undang-undang ini format yang digunakan untuk menyusun asesmen, untuk menyusun penilaian pembelajarannya peserta didik. Oke, thank you ya. Secara substantifnya mungkin sama dengan Wahyu, butuh yang lebih spesifik ya contohnya. Jadi kita akan coba nanti bedah dulu seperti apa penilaian baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tes dan non tes. Oke, ada lagi yang lain? Silakan teman-teman yang lain. Atau secara umum sama ya? Iya Pak, sama. Waktu di semester 1 tidak diberikan contoh enggak? Hanya penjelasan saja. Contoh konkret misalnya kalau dia tujuannya misalnya C3 ya, apa ya, indikatornya C3 tujuannya ada sekian, bentuk penilaiannya dan seterusnya seperti apa, redaksinya seperti apa, enggak sampai di situ sedetail itu enggak. Atau hanya sekedar teori saja, tidak ada contoh-contoh konkret yang diberikan. Gimana? Karena kalau di asesmen itu, perangkat-perangkat penilaiannya itu sebenarnya secara umum hampir sama. Yang agak berbeda itu format misalnya RPP. Tapi penilaiannya, baik dia kurikulum Merdeka, K13, itu sebenarnya hakikatnya sama. Bentuknya sama. Tinggal teman-teman mungkin harus banyak diperbanyak. Kalau dia misalnya bentuk soal tes uraian, itu kan ada tes uraian tertutup dan ada tes uraian terbuka. Nah, tinggal nanti kita jabarkan lagi kalau dia tertutup seperti apa contohnya. Kalau dia terbuka seperti apa, dan itu diambil dari mana. Misalnya kalau kita jabarkan dari dia di apa? Apa ini? Siapa tadi yang share screen? Tapi Pak, salah pencet. Atau gimana teman-teman? Sudah sampai di sana kah proses di asesmennya itu? Misalnya kalau dia di tes objektif, saya mau tanya dulu misalnya, yang tes objektif itu yang mana? Tes objektif yang seperti apa itu tes objektif? Nggak usah takut salah, supaya saya bisa identifikasi. Siapa yang bisa jawab? Bisa lewat kolom chat, boleh. Tes objektif itu yang seperti apa? Ini ada juga dari Nur Fadila ya, bagian sulitnya itu di bagian penyusunan penilaian. Bagaimana kriteria penilaian yang benar? Oke, kemudian di bagian pembelajaran pada dalam kegiatannya apa-apa yang menjadi intinya harus dinilai. Ya. Waduh. Saya sebenarnya di pikiran saya untuk semester 2 kita sudah langsung action saja membuat perangkat penilaian. Saya di pikiran itu. Jadi kita akan, tapi walaupun saya belum lihat topiknya ya. Lihat belum sempat buka-buka. LMS saya coba buka tapi ternyata belum terbuka.
Jadi kalau penilaian itu kan ada namanya penilaian proses, ada juga penilaian hasil. Nah, ini tes objektif itu salah satu jenis tes dengan hasil penilaian terdiri dari butir-butir soal. Oke, Bu Nur Hayati, tes objektif itu ya sederhananya itu adalah dia multiple choice atau sudah ada jawabannya yang dipilih, itu objektif. Kenapa objektif? Karena sudah jelas ada jawabannya ditulis di situ dengan kunci jawaban. Dan biasanya itu bentuk soal objektif ada multiple choice, menjodohkan. Tes uraian itu bukan tes objektif. Jadi identifikasi seperti itu mungkin walaupun dasar tapi penting. Jadi kalau misalnya ditanya kita ini sebagai seorang guru misalnya atau di kependidikan ya harus paham. Nah, nantilah saya akan juga kasih materi-materi tentang itu. Jadi saya kira untuk secara teoritis kita tidak lagi lebih banyak ke sana ya. Tapi supaya menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya tentang bagaimana misalnya menyusun penilaian. Jadi langsung, dan itu memang untuk semester 2 oke, itu mungkin konsennya kita di situ. Beda kalau di semester 1 itu mungkin lebih banyak teori dan seterusnya. Cuman memang ya seharusnya kalau kita belajar teori ada juga contoh yang spesifik. Harus diberikan contohnya. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita lah yang merancang dan membuatnya, karena agak berat biasanya kalau kita memberikan pemahaman sebuah konsep tanpa disertai contoh. Sama aja misalnya kalau kita di mana-mana lah, bukan cuma di bangku kuliah, apalagi di Prajab ini semua proses pembelajaran seperti itu. Apalagi kalau di tingkat SD, nggak bisa kita hanya memberikan konsep. Konsep itu harus supaya bisa lebih dipahami dan didalami harus ada contohnya. Nah, itu yang biasa kita, bahkan kita biasa juga berikan contoh, tapi contohnya itu masih terlalu umum, tidak konkret. Nah, biasa kan ada penilaian itu di penilaian akhir dan penilaian di proses. Bisa juga tergantung dari konten materi yang akan kita susun di RPS ya, di RPS. Apakah kalau RPP ya, RPS, RPP. Kemarin waktu observasi atau PPL tidak coba lihat buka atau perhatikan contoh penilaiannya guru-guru di situ. Mana Ibu Rindayani? Dilihat, Pak. Dilihat? Iya. Nah, kan minimal Anda sudah bisa mengidentifikasi secara teoritis apakah bentuk-bentuk penilaian yang dibuat di sekolah itu memang sudah sesuai dengan teori yang didapatkan atau tidak. Kalau dia misalnya model RPP-nya itu kan dikondisikan, disituasikan saja dengan di lokasi PPL-nya. Jadi walaupun sekarang ya tak masa transisi, tapi pada intinya penyusunannya sebenarnya secara substantif sama. Yang berat itu adalah penyusunan itu mengurai dari kata KKU ya, kata kerja utama dengan kata kerja operasionalnya. Dan saya pengalaman baik di PPG 1 maupun di PPG 2, bimbingan saya itu memang apa ya, RPP-nya itu ya gimana ya, masih agak jauh sih dari kalau kita berbicara secara teoritis. Apalagi kalau kita berbicara tentang asesmen, wah itu lebih ribet lagi sebenarnya. Karena tentunya mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran kan dari sejauh mana efektivitas dari asesmen kita.
Nah itu kalau memang cara penyusunan kita, penggunaan kata kerja utama dan kata kerja operasionalnya sudah keliru ya. Dan tentunya bentuk-bentuk asesmen dan perangkat asesmen yang kita buat kalau di RPP-nya itu sudah keliru, jadi cara menurunkan ke KD atau tujuan pembelajaran atau indikatornya itu sudah keliru, ya pasti bentuk-bentuk asesmennya juga akan salah. Jadi di situ sebenarnya Dulu Kak, cek dulu KGB. siap. Mereka gaji berkah. Lebih tinggi KGB daripada golongan. Masa golongan kan berapa? Kalau golongan nggak sampai 100, kalau KGB 200. Iya. Oke teman-teman sekalian, kita sharing saja ya, silahkan. Apalagi yang ingin mau disampaikan untuk supaya pembelajaran di semester ini lebih efektif. Saya tidak mau pembelajaran kita itu biasa-biasa saja. Jadi saya biasa itu prinsip saya, kalau capaian pembelajaran kita, contoh ya, misalnya kalau orang lain itu standarnya adalah berjalan, maka kita harus berlari gitu. Bahkan saya kalau misalnya di CPM atau indikator kompetensi dasarnya itu adalah dia menjelaskan, atau dia di C2, ya kita maksimalkan kalau bisa di atasnya C2. Secara umum, kalau secara umum orang bisa menjelaskan, ya kita sudah ada di level di atasnya. Jadi kapan kita bisa mengejar ketertinggalan kita kalau kita masih menggunakan standar yang umum, itu ya. Dan di situ saya biasa agak kurang sepakat sih dengan beberapa pengajar atau beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kalau misalnya di KD itu adalah kita mengupayakan untuk C3, kita tidak boleh di atasnya C3. Kalau memang potensi peserta didik kita itu di atas rata-rata, kan beda-beda sekolah. Itu kan standar nasional. Ngapain kita mau mengikuti itu kalau memang sudah setelah kita asesmen, kita analisis dari pemahaman awal peserta didik itu memang di atas rata-rata, yang tidak apa-apa kita kasih naik. Itu ya teman-teman sekalian ya. Tapi kita lihat saja, jadi sekali lagi karena pasti mata kuliah ini juga sangat terkait juga dengan PPL2 kita. Jadi sama di kemarin dengan perkembangan peserta didik itu disesuaikan dengan apa yang ada di lokasi PPL. Jadi saya harap teman-teman bisa menyampaikan kalau misalnya ke depan kita masih bertemu, ya disampaikan saja. Kan di setiap topik itu kan ada target, ada tujuan yang akan kita capai. Ya, disampaikan ke forum, ke saya, Pak, kayaknya untuk saya jangan dulu pindah ke topik yang selanjutnya deh. Saya belum bisa mencapai kompetensi ini di topik ini. Itu lebih bagus begitu. Jangan asal bahwa yang penting selesai topik ini. Yang rugi sebenarnya bukan saya. Yang rugi itu Anda. Jadi proses ketercapaian di setiap topik itu Anda refleksi, Anda evaluasi. Oh, kayaknya Pak jangan dulu kita pindah ke topik selanjutnya. Bagaimana ini saya belum bisa menguasai misalnya di tujuan 1 atau tujuan 2. Apa solusinya? Jadi kita bisa sharing, kita bisa belajar bersama. Kalau saya tidak tahu, ya saya akan cari tahu. Ya,
Jadi tugas saya di sini memfasilitasi teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar. Hanya persoalan waktu saja sebenarnya. Mungkin saya lebih duluan selesai. Ya. Oke, itu mungkin teman-teman sekalian. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah tidak ada. Untuk ke depan, saya mohon dengan sangat agar on kamera ya. On kamera. Saya tidak mau berkomunikasi dengan akun. Sudah terlalu banyak pengalaman saya dikadali oleh mahasiswa. Dan saya ingatkan saya lebih besar daripada kadal. Tapi saya bukan buaya. Lebih besar daripada kadal tapi bukan buaya. Gitu ya, jadi jangan coba-coba. Termasuk misalnya kalau ada yang tidak hadir, tolong Pak Wahyu ya dikomunikasikan siapa yang tidak hadir, jadi dilaporkan saja di WA ke saya. Yang tidak hadir hari ini siapa, yang hadir tidak usah. Jadi hari ini kita 28 orang, berarti mahasiswa 27. 27, berarti dirilis saja siapa yang ini. Dan saya ingatkan seperti di awal, teman-teman yang masih ada tagihan di semester 1 di LMS, tolong diisi. Termasuk misalnya yang di PPL-nya. Kalau masih ada laporan akhir yang belum diupload, apa dan seterusnya. Itu ya dari saya. Kita ambil gambar dulu ya. Siapa yang bisa Mas screenshot? Screenshot, silakan. Pak Musawir atau siapa? Silakan, gayanya bebas. Yang penting kaki jangan di atas, kepala di bawah. Jangan. Boleh di pangku anaknya dari istri pertama boleh. Ya, cantiknya itu siapa namanya itu Bu Lili? Laki perempuan? Perempuan Pak, keponakan Pak. Pak. Air. Tahu Pak Ardi, perempuan ini cantik. Nah, nggak mau kasih jodoh dengan aku, Pak Ardi. Oke, saya ambil gambarnya teman-teman ya, silakan. Saya hias 1, 2, 3. Oke, itu slide 1. Untuk slide 2 ya. 1. Oke, saya ulang ya. 1, 2, 3. Oke. Itu saya kira perkenalan kita untuk pertemuan kita yang pertama ini, jadi santai saja, apalagi lewat Zoom. Silakan di on kamera walaupun sambil ngopi, sambil makan. Yang penting jangan makanan berat ya, gajah apa jangan berat itu. Tapi kalau hanya makanan ringan boleh ya. Pak Jusman boleh makan benok. Nah, benok. Bahasa Inggrisnya benok itu, bahasa Indonesia benok itu letus ya, letus. Kalau orang Makassar mungkin tidak tahu apa itu benok. Lapo ya. Lapo, Pak. Bahasa Indonesianya letus. Itu menurut saya makanan ringan yang original. Kalau kerupuk-kerupuk itu bukan makanan ringan original. Apa itu Pak Jusman? Ini makanan anak tak kayaknya itu. Oh ya. Saya dapat informasi nih Pak Jusman. Bapak ini seorang bisnismen, pengusaha besar lah ya, sukses juga ya. Betul Pak, selalu Pak traktir itu Pak teman-temannya waktu di asrama. Oh, alhamdulillah. Yang ikhlas nanti Pak Jusman ya. Kenapa enggak pernah paling traktir dosen tak? Tidak pernah gaul sama dosen Pak. Aduh,
Siapa pembimbing tadi Delta? Bukan Pak Afdal. Pak Abdal, Pak. Oh, dan sekarang itu kan masih berlanjut itu. Iya, siap. PPL. Masih ya. Tapi kalau ketemu Ki, jangan Maki, cukup saya, enggak usah Pak Afdal mewakili itu. Nah, dengar Ki Pak Afdal. Bisnis apa Pak Jusman? Siapa tahu saya bisa bergabung. Bisnis MLM, Pak. Oh, Iya. hati-hati ya MLM itu. Maksudnya biasa juga. Jangan sampai, tapi ya, saya tidak tahu apa mau aku bilang. Di luar konten mata kuliah kita ya, itu saya kira itu teman-teman sekalian. Makasih banyak ya perhatiannya, dan tolong diingatkan Pak Wahyu ya, untuk Zoom-nya nanti di pukul 16.00 on time. Ya. On time, dan 10 menit setelah kita buka saya akan deteksi siapa yang terlambat. Silakan masuk, kalaupun jangan sampai Anda mengatakan terlambat 10 menit mah 15 menit tidak masuk mah, itu lebih merugikan Anda. Ya. Oke, saya kira itu, dan nanti mudah-mudahan ada ada breakout room-nya ya, breakout-nya. Jadi nanti kita mungkin di perkelompok itu ada waktu, baru kita kembali lagi dan presentasi dan seterusnya. Yang saya khawatirkan ini kalau Zoom dan tidak ada breakout-nya. Tapi ada ya fasilitasnya. Oke, saya kira itu. Kalau sudah tidak ada lagi teman-teman yang perlu kita diskusikan, saya kira cukup. Dan sekali lagi tolong Pak Wahyu diingatkan di WA ya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir terus. Selalu disampaikan masalahnya, kalau misalnya belum mengerti atau ada yang perlu kita pertegas di setiap topik, tolong disampaikan. Jangan sampai kita jalan terus tapi tidak membawa apa-apa, kosong ya. Demikian, mohon maaf ya untuk pertemuan hari ini kalau jika tidak terlalu maksimal. Saya belum bisa masuk ke konten materi lebih dalam lagi. Jujur saya belum lihat LMS dan materinya. Tapi insya Allah mudah-mudahan pertemuan ke depan LMS untuk dosen sudah bisa diakses. Saya kira itu teman-teman sekalian. Untuk pertemuan ini silahkan, karena masih ada waktu, kita silahkan dimulai dari diisi uraian-uraian yang ada di LMS-nya, mulai dari diri sendiri dan selanjutnya yang asinkronos itu. Saya kira demikian. Mohon maaf atas kekurangan. Tastabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Ki semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.